Selamat berjumpa kembali, sahabat Ezi, dimanapun kalian berada di pembelajaran kali ini di Ezi Digital Learning. Pertemuan kali ini masih bersama saya, Mr. Eka, dalam pembahasan tentang laundry, linen, dan uniform. Hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis dan kegunaan material bahan pencucian di laundry. Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap baik tidaknya hasil proses pencucian adalah dengan mengetahui jenis kotoran atau noda yang menempel pada linen atau cucian tersebut. Pengotor berdasarkan daya ikatan fisik dan ikatan kimia dan mudah atau tidaknya pengotor tersebut dihilangkan dari cucian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu disebut kotoran atau dirt dan noda atau stain. Nah, apa sih perbedaan dari kotoran dan noda itu? Perbedaannya adalah kalau kotoran mudah untuk dihilangkan, sedangkan noda sulit untuk dihilangkan, sehingga memerlukan penanganan dan bahan pembersih khusus untuk menghilangkannya. Selanjutnya adalah pengelompokan noda. Noda dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu ada water soluble, solvent soluble, insoluble, dye, dan chemical. Yang pertama adalah water soluble. Water soluble adalah noda yang bisa dihilangkan hanya dengan air saja. Contohnya garam dan gula. Yang kedua ada solvent soluble, yaitu noda yang bisa dihilangkan hanya dengan solvent. Contohnya minyak dan lemak. Yang ketiga adalah insoluble, adalah noda yang mengendap dalam air dan susah larut. Contohnya ada tanah, karbon, dan pasir. Selanjutnya ada dye, adalah noda yang berasal dari makanan. Contohnya pewarna makanan, es krim. Yang terakhir adalah chemical. Chemical adalah noda yang hanya bisa dihilangkan dengan bahan kimia. Contohnya ada cat kuku dan tinta. Sebenarnya ada banyak noda yang bisa mengotori linen-linen. Adapun noda-noda yang sering ditemukan di linen-linen milik hotel. Seperti ada noda makanan dan minuman, noda darah dan cairan tubuh seperti keringat, ada kosmetik, minyak rambut, hand body lotion, ada noda tinta, semir, cat kuku, dan lain-lainnya. Berdasarkan sumber dari bahan pakaian, jenis material atau bahan yang dicuci di laundry dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu protein, selulosa, sintetis, dan campuran. Yang berasal dari protein adalah serat atau bahan yang berasal dari hewani. Contoh, wool yang berasal dari bulu-bulu hewan seperti domba. Terus ada sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra yang dipintal menjadi benang. Yang kedua adalah selulosa, yaitu serat atau bahan yang berasal dari nabati atau serat tumbuh-tumbuhan, seperti katun yang berasal dari serat kapas dan serat-serat tumbuhan lainnya. Yang ketiga ada sintetis atau serat buatan. Contohnya adalah rayon, polister, dan akrilik. Yang keempat adalah serat gabungan antara sintetis dengan bahan alam. Nah, tujuan dari penggabungan serat sintetis dengan alam adalah agar kain memiliki sifat lebih baik dari sifat aslinya. Terus saling menutupi kekurangan dari kedua bahan dan mendapatkan kualitas yang maksimal atau kualitas yang terbaik.
Semua jenis linen mempunyai umur atau jangka hidup normal berapa kali bisa dicuci. Ada beberapa jenis linen yang memiliki batas cuci sangat pendek, sehingga perlu dicampur dengan bahan-bahan yang lebih kuat atau yang bisa menutupi kekurangan linen tersebut. Contoh, linen dengan campuran antara polister dengan serat kapas akan memiliki umur lebih lama dari kain yang terbuat seutuhnya dari katun atau serat kapas. Karena polister memperpanjang umur sebuah serat. Karena polister membantu untuk mengurangi gesekan pada kain, sehingga menghindari serat-serat tersebut putus atau menipis. Adapun faktor-faktor penyebab linen rusak. Yang pertama, mungkin linen robek oleh tepi atau sudut yang tajam. Kedua, mungkin karena robek pada saat stripping bed yang berlebihan atau karena terjepit di bawah tempat tidur. Selanjutnya, mungkin face washer digunakan oleh tamu untuk membersihkan sepatu. Atau face washer atau pillowcase misalnya digunakan oleh staf atau rumah attendant untuk membersihkan sesuatu, dipakai untuk dusting misalnya. Handuk putih digunakan oleh tamu pada saat mewarnai rambut misalnya. Terus ada linen mungkin rusak pada saat dicuci dalam mesin cuci. Linen mungkin terbakar pada saat menaruh makanan panas atau karena puntung rokok dari tamu yang merokok di tempat tidur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahan pembersih. Jenis bahan pembersih dalam proses pencucian di laundry terdiri dari ada air, alkalis, deterjen atau sabun, emulsifier, ada bleach atau pemutih, ada sour, ada softener, ada starch atau kanji, dan solvent. Air adalah sebuah media utama pelepasan dalam proses pencucian. Air bukan pembersih yang bagus, tetapi jika ditambahkan dengan bahan kimia, maka air tersebut bisa membantu bahan kimia tersebut untuk menghancurkan atau menghilangkan kotoran dan noda. Adapun sumber air yang bagus dipakai dalam proses pencucian adalah air sungai, air dari mata air sumur, air ledeng, dan masih banyak lagi sumber-sumber mata air lainnya. Yang kedua adalah alkalis. Alkalis berfungsi untuk melepaskan kotoran yang heavy solid atau kotoran yang membandel atau susah dihilangkan. Yang ketiga ada deterjen. Deterjen berfungsi untuk melepaskan semua ikatan kotoran pada kain. Yang keempat ada emulsifier. Berfungsi untuk melepaskan kotoran yang berupa lemak, minyak, gemuk, ataupun oli. Yang kelima ada bleach atau pemutih. Bleach merupakan bagian tambahan pada washing proses untuk stain removal dan untuk memutihkan pakaian. Yang keenam ada sour. Fungsi sour adalah untuk menetralisir alkali yang terdapat pada deterjen maupun air, sehingga mempercepat proses menghilangkan busa pada proses pembilasan. Selanjutnya ada softener. Pada umumnya fungsi dari softener adalah untuk pelembut pakaian, tetapi ada fungsi lain dari softener dalam proses pencucian selain melembutkan cucian, yaitu mengharumkan cucian, membunuh kuman-kuman pada cucian, memudahkan penyetrikaan pada cucian, mencemerlangkan warna cucian yang berwarna. Selanjutnya ada starch atau kanji. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih fungsi kanji dalam proses pencucian? Fungsi kanji dalam proses pencucian antara lain menjadikan linen-linen kaku, melapisi permukaan linen-linen agar noda atau kotoran tidak masuk ke pori-pori linen-linen. Terus melicinkan linen pada saat penyetrikaan. Nah, yang terakhir sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu solvent. Solvent adalah chemical khusus yang digunakan dalam proses dry cleaning yang berasal dari minyak tanah.
Bahan penghilang noda di laundry secara umum dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada organik solvent untuk menghilangkan noda-noda yang disebabkan oleh minyak atau berasal dari minyak. Yang kedua ada asid untuk noda-noda yang berupa karat. Yang ketiga ada alkalis untuk noda-noda yang berasal dari makanan atau buah-buahan. Yang keempat ada bleach untuk noda-noda yang berupa stain dan spot. Yang terakhir ada enzim untuk noda-noda yang berupa protein spot, darah, susu, dan telur. Adapun beberapa contoh kelompok pembersih noda yang umum digunakan dalam proses pencucian, yaitu ada yellow go untuk menghilangkan noda kelunturan atau noda kekuning-kuningan pada pakaian. Ada Rasgo untuk menghilangkan noda karat. Ada Targo untuk menghilangkan noda cat. Selanjutnya ada Quick Go untuk menghilangkan noda darah. Ada Bongo untuk menghilangkan noda yang berasal dari kopi atau buah-buahan. Dan yang terakhir ada Ingo untuk menghilangkan noda tinta. Demikianlah pemaparan materi laundry, linen, dan uniform kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu dan bermanfaat buat sahabat-sahabat Ezi dimanapun berada. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sukses luar biasa.